Ini sudah ditetapkannya DPT, itu sudah diumumkannya DPT, dan itu DPT itu penempelan DPT sudah sesuai prosedur. Jumlah DPT pemilu 2024 di Kecamatan Talang Ubi mencapai 61.800 pemilih. Muhammad Husniawan, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Informasi dari Sumatera Selatan tadi menjadi akhir perjumpaan kita dalam Pilihan Rakyat hari ini. Pintar dan bijaklah dalam memilih. Akhirnya saya Anissa Larasati dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Kita cuman tahunya ada pemilihan untuk 2024 yang jadi figurnya segala pencalonan itu kita belum tahu siapa. Kecenderungan masyarakat dengan pemilu ini sepertinya makin berkurang karena janji muluk tidak pernah ditepati. Kita harus memilih, maksudnya itu kan memilih mana pilihan kita untuk menata namanya. Contohnya kayak di Mahulu ini kan, Kabupaten Mahulu yang terpilih nantinya. Tak banyak yang tahu, ada pesona tersembunyi di timur Kalimantan, tepat di jantung Borneo. Wilayah ini bak sebuah nirwana yang menyimpan keindahan alam serta budaya nan eksotis. Inilah Kabupaten Mahakam Ulu. Terletak di wilayah 3T dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, membuat warga jauh dari layanan publik yang memadai. Warga bergantung pada jalur sungai sebagai satu-satunya penunjang transportasi. Menyusuri arus sungai Mahakam dan mendapat suguhan keajaiban bebatuan karst batu dinding setinggi 100 meter. Batu dinding ini menjadi titik dimulainya perjalanan saya menyambangi suara mereka di batas negeri. Suara yang ikut menentukan arah masa depan bangsa 5 tahun ke depan.
Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terletak di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Di sini masyarakat harus berjibaku untuk menghadapi tantangan sulitnya akses transportasi dan infrastruktur yang masih terbatas. Cita-cita untuk menjawab tantangan besar, membuka keterisolasian dan mengejar ketertinggalan di Kabupaten Mahakam Ulu tentunya tidak terlepas dan sangat ditentukan oleh keberhasilan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dalam menentukan pemilih masa depan, termasuk dengan mengawal suara warga dari perbatasan untuk menentukan calon pemimpin bangsa yang mampu melanjutkan estafet pemerataan pembangunan di Indonesia. Saya Angki Crescentia hadir di Bumi Urip Keriman Mahakam Ulu untuk mendengar dan juga mengawal bagaimana kesiapan masyarakat di perbatasan dalam menyongsong pemilu 2024. Berada di wilayah terisolir dan minim sarana telekomunikasi, tak jarang membuat informasi yang diterima warga menjadi sangat terbatas, termasuk informasi mengenai pemilu 2024. Pemerintah yang memang saat ini juga menurut Pak Wito sudah sedikit banyak lebih memperhatikan lah ya Kabupaten Mahakam Ulu. Ini Bapak sudah pernah mendengar belum terkait dengan pemilu 2024? Belum tahu. Tapi ke depan nanti kan kita ada pemilu 2024, walaupun mungkin Bapak belum ada mendapat informasi soal itu ya, soal harinya, kemudian juga soal pemilihannya seperti apa. Nah, apa yang kira-kira Pak Wito harapkan nanti ketika sudah memilih pemimpin dan ternyata pemimpin yang Bapak pilih memang terpilih untuk memimpin bangsa ini? Apa yang Bapak harapkan untuk Kabupaten Mahakam Ulu tentunya? Mengharapkan, aku maunya itu mengayomi masyarakat, biar masyarakat itu senang, tidak ada kesulitan segala apapun. Perjalanan saya menguak fakta bahwa masih ada warga yang tidak tahu suara mereka ikut menjadi penentu tonggak pembangunan Indonesia melalui kontestasi demokrasi. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Meraih puncak prestasi olahraga tidak lepas dari problematika di dalamnya. Apa saja dan bagaimana pelaku olahraga mensiasatinya. Secepatnya juga untuk mencari atlet-atlet barunya lagi gitu untuk dibahas secara mendetail bersama narasumber di bidangnya. Sebagai tokoh dan bapak pencaksilat dunia yang membentuk PBC. Saksikan Bincang Olahraga hanya di kanal digital TVRI Sport. Dimas Tejo, Elvi Zuban, dan Jagat Aryani hadir lagi buat nemenin kamu semua. Dengan suguhan musik masa kini yang menghibur. The Teras menampilkan Sarwana, Lala Widi, Nana Khairul, iringan musik Avatar Band. The Teras, Jumat 14 Juli 2023, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
Minimnya pengetahuan warga mengenai pemilu 2024 berkelindan dengan kehidupan perbatasan yang serba terbatas dan terasing. Keterbatasan itu juga terlihat dari pembangunan yang tidak merata dan terkesan lambat. Untuk sekedar menikmati mulusnya jalan beraspal saja, warga bahkan harus menunggu hingga tahun 2018. Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran benar-benar harus diwujudkan di Kabupaten Mahakam Ulu. Pemerataan pembangunan yang diwujudkan oleh pemegang estafet kepemimpinan menjadi impian besar warga agar mereka bisa memiliki taraf hidup yang jauh lebih baik. Saya sangat mengagumi kearifan lokal warga Mahakam Ulu. Meski berada dalam keterbatasan, namun mereka tak pernah lupa menghaturkan ucapan syukur kehadiran Sang Maha Pencipta. Tokoh agama di sini pun sangat menyadari perannya yang tidak hanya sekedar menjalankan pelayanan keagamaan. Mereka juga memiliki andil besar untuk mewujudkan masyarakat yang 100% beragama dan 100% menyukseskan pemilu 2024. Untuk memberikan motivasi semangat untuk masyarakat, sejauh kami sebagai petugas gereja, kami hanya menghimbau dalam bentuk pengumuman ketika ada perayaan Ekaristi ataupun kunjungan-kunjungan di stasi dalam perayaan ibadat, tetap memberikan semangat kepada masyarakat supaya jangan sampai golput. Karena kalau golput kan kasihan. Artinya bahwa teman-teman ini tidak punya perhatian dan tidak punya dukungan kepada pemerintah, maka kami sebagai petugas pelayanan pastoral tetap memberikan informasi, dukungan, dan silakan memilih sesuai hati nurani, dan pilihlah memang betul-betul kemudian bisa menjadi figur dan pembangun untuk Indonesia, untuk Provinsi Kalimantan Timur maupun juga untuk Kabupaten Mahakam Ulu secara khusus. Hasil pemilu 2019 silam menjadi catatan tersendiri bagi pemerhati sosial di Kabupaten Mahakam Ulu. Persoalan penting untuk menyukseskan pemilu 2024 harus diawali dengan membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap sosok calon pemimpin yang bisa benar-benar hadir di tengah masyarakat. Ya Pak Legio, seharian ini kan saya berjalan di Kabupaten Mahakam Ulu dan saya mendapati fakta bahwa memang tidak semua masyarakat yang tahu terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024, dan di sisi lain juga mereka apatis. Pelaksanaan pemilu ini bisa memberikan feedback begitu untuk kehidupan yang lebih baik bagi mereka dari pemimpin terpilih nantinya. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, Mbak Angki, ini ya boleh kita bilang tidak hanya sekedar persoalan di Mahakam Ulu ya, tapi persoalan di hampir semua tempat, bahwa kesininya ada perubahan sikap masyarakat yang boleh kita bilang apatis terhadap pemilu, lebih kepada masyarakat melihat hasil pemilu bagi mereka itu tidak mengubah apa-apa. Nah, ini kan pemahaman yang sangat umum atau realitas yang dialami oleh masyarakat. Dan secara khusus di Mahakam Ulu, memang boleh dibilang Mahakam Ulu itu hanya mengenal manfaat pemilu itu adalah pemilihan DPRD dan pemilihan presiden selain pilkada ya. Karena apa? Itu yang secara langsung orang yang bisa ditemuin atau orang yang bisa dinikmati hasil karyanya. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI.
Di tengah arus informasi dan kecepatan internet, penting membuka wawasan serta literasi digital bagi masyarakat Indonesia agar semakin cakap digital. Informasi gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cara pandang dan perilaku seseorang. Saksikan talk show literasi digital setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu menjadi ujung tombak untuk menggugah masyarakat menggunakan hak pilih. Pekerjaan besar menanti pihak penyelenggara agar tidak terjadi pasang surut partisipasi pemilih. Mas Rengga, Pak Didi, Kakak lagi sibuk-sibuk ya? Iya. Koordinasi. Tapi sudah selesai kok ini, Mbak. Oh, sudah? Iya. Saya pamit ketua ya, Mbak. Oke, luar biasa. Bang, saya dulu. Baik. Pak Didit, berkaca dari pemilu di tahun sebelumnya, sebenarnya tingkat partisipasi masyarakat ini seperti apa, Pak? Khususnya yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Mahakam Ulu. Ya, penduduk di Mahakam Ulu ini cukup menarik ya, karena tingkat keinginan untuk memilih para calon ini, karena calon-calon ini adalah masih keluarga-keluarga mereka. Nah, sehingga tingkat partisipasi masih cukup tinggi. Mereka rela meninggalkan ladang, meninggalkan sawah untuk datang ke TPS dalam memilih. Untuk kondisi seperti itu mungkin tidak hanya di Mahakam Ulu yang terjadi, tapi mungkin di seluruh Indonesia terjadi. Nah, ini menjadi tugas KPU sebagai penyelenggara ya, dalam meyakinkan masyarakat untuk datang ke TPS dalam memilih. Ya, kita menyampaikan hal-hal yang seperti ini, misalnya pilihlah yang terbaik dari yang terburuk. Nah, ini yang juga kita akan ingatkan terus kepada masyarakat, bahwa yang dipikirkan oleh anggota dewan yang sudah terpilih itu adalah seluruh masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang ada, bukan segelintir masyarakat lagi. Sehingga wawasan tentang apa yang dilakukan oleh anggota dewan, wakil rakyat yang terpilih ini bisa menjadi membuka pikiran masyarakat. Oh, ternyata dia memikirkan seluruh Kabupaten Mahakam Ulu, bukan memikirkan saya lagi. Berarti saya harus memberikan dukungan. Berdasarkan rekapitulasi hasil pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih sementara DPS tingkat kabupaten, diketahui ada sebanyak 27.741 pemilih aktif yang akan berkontribusi dalam pemilu 2024. Edukasi dan sosialisasi merupakan hal mutlak yang harus dimasifkan untuk memastikan puluhan ribu suara dan hak pilih warga perbatasan dapat tersalurkan dengan baik. KPU Mahakam Ulu tentu tidak dapat bekerja sendiri. Di tengah kondisi geografis yang cukup dinamis serta jumlah petugas yang sangat terbatas, dibutuhkan sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengawal suara dari perbatasan menuju era demokrasi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih banyak, lagi sibuk-sibuk ya Pak ya. Terima kasih Pak. Saya bantu ya Pak ya. Menjalankan sosialisasi dan edukasi sampai ke daerah perbatasan itu bagaimana sinerginya dengan KPU di Kabupaten Mahakam Ulu, Pak? Adapun untuk yang terkait dengan sosialisasi dan sebagainya, kita terapkan itu sosialisasi yang berbasis kepada masyarakat yang termarginalkan. Kemudian kita sosialisasi ada 2 metode yang kita lakukan, tatap muka maupun via melalui daring ya. Artinya dengan sebenarnya kemarin juga
saking seringnya kita melakukan sosialisasi terkait dengan daring, jadi sekarang sudah menjadi kebiasaan kami. Di satu sisi kita mengefektifkan atau mengefisienkan anggaran, di satu sisi juga target yang kita akan capai itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi memang kendala-kendala itu memang akan selalu ada, tetapi kita dengan kerjasama yang baik antara KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, insya Allah target kita untuk pemilu serentak tahun 2024 itu bisa terlaksana dengan baik di angka 82,3%. Suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024 juga tidak terlepas dari peran Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu menempati posisi sentral dalam menjaga integritas demokrasi Indonesia. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah memetakan indeks kerawanan pemilu dari segi keterisolasian wilayah, keterbatasan sarana komunikasi, serta gejolak atmosfer kompetisi di suatu wilayah. Pemetaan sudah dilakukan. Pemetaan sudah dilakukan. Ada yang namanya produk kami dalam pengawasan itu indeks kerawanan pemilu. Pemetaan dilakukan berdasarkan indeks kerawanan pemilu ya Pak ya. Nah, indeks itu sendiri terdiri dari berbagai aspek. Pertama, kerawanan dari segi keterisolasian wilayah. Jadi tidak setiap mata memandang ke tempat itu dan itu membuat itu rawan. Kemudian keterisolasian dari telekomunikasi, sarana komunikasi. Kemudian ada indeks kerawanan karena di tempat tertentu itu perkiraan kita atmosfer kompetisinya keras. Bisa itu juga menjadi rawan. Jadi ada klasifikasi seperti itu. Jadi ada juga daerah yang kita anggap ini relatif landai seperti itu, flat. Jadi ada juga yang kita sudah prediksi, wah ini akan panas nih. Baik. Atau ini zona neraka nih. Ini zona surga nih, aman sini. Jadi sudah ada indikatornya, sudah ada semua. Ada indikatornya, kemudian ada produknya berupa indeks kerawanan pemilu, dan itu membantu kita untuk antisipasi di dalam pengawasan. Salah satu ini kita yang membantu. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda, itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Harapan dan impian adanya peningkatan kesejahteraan bagi warga perbatasan sangat dinantikan. Di Kampung Longbagun Mahakam Ulu, sebuah pusat kerajinan anyaman rotan, impian itu sangat terasa. Berada di batas negeri, pemasaran kria rotan kampung ini masih cukup terbatas. Akses yang serba terbatas seringkali menjadi penghalang tatkala akan menjajaki pangsa pasar di luar Mahakam Ulu.
Oke, Ino selama ini jualannya di Mahakam Ulu aja atau pernah ke daerah luar Kalimantan bahkan atau seperti apa, Ino? Ini pernah dibawa ke Jakarta juga, pernah dibawa di Inakrab. Oh, sampai sama ke Jakarta? Sama teman-teman juga bawa ikut jambore. Ino, bagaimana harapannya sama pemimpin yang kemarin dipilih untuk memimpin di masa saat ini? Ya harapan kita lah supaya untuk pemimpin yang saat ini kan kita berharap beliau itu membangun infrastruktur seperti jalan. Tantangannya masih luar biasa sulit ya, Ino, ya. Masih jalannya itu lewati itu becek segala apa. Nggak bisa kita lewati dengan cepat gitu. Iya, Ino, kita tahun depan kan sudah masuk pemilu lagi, mau menyukseskan lagi nih pesta demokrasi pemilu. Ino udah pernah dengar soal pemilu 2024? Selama ini? Udah dengar sih. Udah dengar. Sejauh apa, Ino, informasi yang udah didapat sama Ino sendiri? Sekarang ini kita cuman tahunya ada pemilihan untuk 2024 yang jadi figurnya segala pencalonan itu kita belum tahu siapa. Nah, Ino, ini kan tadi Ino bilang 450.000 terus handmade ya? Iya. Saya mungkin boleh coba buat dong, Ino, ya? Boleh ikut coba buat? Boleh. Boleh, oke. Kita pembuatannya di mana nih, Ino? Itu di meja itu. Oke. Ini kan dijahit ya. Oh. Ini maniknya udah di. Mereka tak akan jera mengawal realisasi janji politik yang dilontarkan oleh pemimpin bangsa terpilih. Dari nenek. Dari nenek. Iya. Selain sebagai pelaku UMKM, tak sedikit warga Mahakam Ulu yang juga bergelut menaklukkan riam Sungai Mahakam sebagai seorang motoris speedboat. Salah seorang motoris yang saya temui bernama Bani Mahendra Utama memiliki semangat yang tinggi untuk bisa menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Pasti nyoblos. Karena itu kan hak suara kita. Untuk menyampaikan aspirasi kita, memilih atau tidak itu kan kita harus memilih. Maksudnya itu kan memilih mana pilihan kita untuk menata namanya Kabupaten Maulu yang terpilih nantinya itu. Nanti saat saya memilih dan yang terpilih itu sudah menjadi pimpinan, semoga akses jalan darat dari Kutai Barat ke Mahakam Ulu itu sudah bisa. Kalau bisa tuh dipercepat lah akses jalannya ya. Perubahan lah butuh, janji itu harus ditepati lah. Ya tidak juga diminta harus ditepati 100%, ya tolonglah 50% setidaknya kan. Itu diperhatikan. Baru ada perkembangan, ada kemajuan kita di dalam pemilihan, pemilu terutama. Jadi kurang golputnya. Mahakam Ulu, potret mahakarya ilahi yang membutuhkan sentuhan komitmen dan keseriusan pemimpin bangsa sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia untuk mewujudkan secerca asa akan kehidupan yang lebih baik. Di balik senyuman mereka yang menjaga garis batas NKRI, tersirat sebuah pesan untuk menitipkan harapan pada calon pemimpin bangsa agar mereka keluar dari jerat kemiskinan dan keterasingan. Masyarakat di perbatasan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu, sangat mendambakan sosok pemimpin bangsa yang mampu mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Dalam hal ini, Badan Penyelenggara Pemilu terus mengupayakan dan mengawal memastikan masyarakat di perbatasan dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2024. Karena satu suara dari perbatasan akan sangat menentukan nasib bangsa, masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Demikian Sambang Suara, saya Anggi Crescentia. Sampai jumpa.